Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin, kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah, tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Surat Ibrani adalah surat yang dialamatkan pertama sekali kepada orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Mereka telah menerima dan menjadi pengikut Kristus. Namun karena terjadi penganiayaan yang begitu berat, baik secara kehidupan sosial maupun secara fisik, baik dari pihak bangsa Yahudi maupun Romawi, mereka mulai bimbang dan goyah untuk mempertimbangkan kembali menjadi agama Yahudi. Dengan demikian, surat Ibrani memberikan penguatan dan peneguhan serta mengingatkan mereka supaya tetap beriman kepada Yesus dan tinggal tetap dalam kekristenan. Untuk itulah dalam kitab Ibrani diperlihatkan kesempurnaan Kristus sebagai keselamatan dan kehidupan yang jauh lebih unggul dan sempurna dari siapapun dalam dunia ini. Sang penulis menyatakan identitas sejati Yesus sebagai Allah. Dialah penguasa tertinggi. Ia lebih mulia daripada agama atau malaikat manapun. Sahabatku, tidak jarang kita melihat kasus-kasus kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, akibat satu masalah dapat memunculkan masalah yang lain. Contoh sederhananya bisa akibat permasalahan ekonomi keluarga, dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, atau bahkan dapat menemukan uang dengan jalan yang tidak benar. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri menghadapi suatu tantangan hidup, dapat berdampak pada bagian kehidupan yang lain. Sehingga dalam tujuan penulisan surat Ibrani ini, kita diingatkan oleh Tuhan agar orang percaya untuk tetap tabah dan setia dalam iman, bertumbuh secara rohani, dan mempertahankan kekudusan sebagai umat pilihan Allah. Berat pun tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak pernah percaya, jangan pernah meninggalkan kesetiaan pada iman, tetap menjaga kekudusan. Surat Ibrani 13 ini mengingatkan kita kembali bagaimana orang Kristen itu semakin dewasa secara rohani setiap saat perjalanan kehidupan yang boleh kita manfaatkan untuk semakin mendewasakan dan mematangkan kita. Sehingga setiap kondisi kehidupan yang kita lalui adalah untuk menempuh kita menjadi orang Kristen yang tangguh dan kuat. Beberapa nasihat yang ditunjukkan kepada kita untuk menjaganya dan memperhatikan dengan seksama segala tantangan kehidupan yang harus kita hadapi, beberapa nasihat itu diantaranya.
menjaga kekudusan pernikahan, tidak menjadi hamba uang, memperhatikan dan meniru iman orang-orang yang menjadi pembimbing iman, dan yang telah menghadap mereka yang tetap berpegang dalam iman. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Sebagai umat yang percaya kita memiliki tujuan hidup yaitu mencari kota yang akan datang ayat 14. Sebab dunia tempat kita tinggal saat ini tidak tetap. Sehingga nasihat yang disampaikan firman Tuhan ini sangat jelas menjelaskan dalam menghadapi masalah apapun, kita tidak diombang-ambingkan nasihat-nasihat yang menyesatkan kita. Sebaliknya, kita diteguhkan bahwa apapun pergumulan yang sedang kita hadapi ada yang menjadi penolong kita, ayat 6. Kuasa pertolongan Tuhan itu tetap nyata sepanjang masa. Allah tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Sebab Tuhan Yesus adalah kekal dahulu sekarang dan sampai selamanya. Ayat 8. Maka dibutuhkan kesabaran dalam iman menghadapi segala kondisi apapun yang kita hadapi. Jika kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, maka nasihat-nasihat penyesat akan mudah merasuki kehidupan kita. Akhirnya yang satu masalah dapat merambat membawa masalah baru dalam kehidupan kita. Biarlah setiap apapun yang terjadi dapat kita hadapi dengan iman, bahwa Tuhan ada, melihat dan akan membantu kita. Sahabatku, secara empirik, banyak fenomena di sekitar kita yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada dunia pasti berubah. Dunia pasti berubah. Rumput hijau menjadi kering dan layu. Makhluk hidup lahir, hidup kemudian mati. Hutan rimba menjadi pemukiman manusia. Namun, Yesus Kristus, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap sama sejak dahulu kala sampai Maranatha. Dia yang Maha Kudus tetap selamanya. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, janganlah kita tersesat. Jangan pula kita disesatkan oleh berbagai ajaran palsu. Janganlah iman kita digoyahkan oleh ajaran sesat. Kuatkan dan teguhkanlah hati dan imanmu dengan firman-Nya yang penuh kasih setia dan kasih karunia. Untuk itu, berbahagialah kita yang tidak menjadi hamba uang dan tetap menjaga dan memelihara kasih persaudaraan dan memberi tumpangan kepada orang yang lemah, karena Dia sudah memberkati kita kasih setia dan kasih karunia dengan berkelimpahan. Berbahagialah kita yang menolong orang-orang hukuman dan orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Dia sudah menyertai, membela, melindungi dan memberkati kita dalam segala perkara. Berbahagialah kita yang ketika mempersembahkan korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya, tidak peduli besar kecilnya, tetapi semua dilakukan dengan ucapan syukur. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah penolong kita yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, karena Dia adalah Allah yang hidup, firman yang hidup, dan yang memberi kita hidup kekal selama-lamanya. Amin.